Sisanya setelah tugasmu selesai. Saya telepon ke kantor seharian katanya kamu tidak masuk kerja. Kemana kamu? Itu bukan urusan kamu. Urus saja urusan kamu sendiri. Dan saya urus urusan saya. Kurang ajar. Aryo. Saya menikahkan kamu dengan Firda. Dengan harapan kamu bisa membahagiakannya. Kamu mau berjanji untuk hidup berdampingan dengan Firda? Iya, Pak. Saya berjanji, Pak. Sudahlah. Relakan Papa pergi. Maafkan semua kesalahan saya yang selama ini saya lakukan. Mari kita bina keluarga yang bahagia menurut keinginan Papa. Kamu mau kan? Firda yang memimpin perusahaan Bapak. Mudah-mudahan saja perusahaan ini akan lebih berkembang di tangan Ibu Firda. Terima kasih, Pak. Saya juga berharap hubungan kerja kita tetap berlanjut. Walaupun Bapak sudah meninggal. Oh, tentu. Apakah suami Ibu, Pak Aryo, akan mendampingi Ibu untuk mengurus perusahaan ini? Itu kan perusahaan istri saya, Pak. Kenapa ilmu yang Bapak punya tidak Bapak pergunakan untuk membantu istri Bapak? Tidak apa-apa kok, Pak. Firda. Firda. Saya turut berduka cita. Aryo. Terima kasih, Nak. Barusan Papa telepon. Papa turut berduka cita. Dan mohon maaf karena tidak bisa datang. Karena kesehatannya sedikit terganggu. Bi. Iya, Tuan. Biar saya yang buka. Baik, Tuan. Mas, belum tidur? Saya nunggu kamu. Ngapain ditunggu? Jadwal saya belakangan ini kan banyak.
Halo? Ya? Saya sendiri? Apa? Dari kantor polisi? Tony ditahan? Oh, baik-baik, saya segera ke sana. Novia, Tony ditahan polisi. Terlibat perkelahian. Saya harus segera ke sana untuk menjaminnya. Saya ikut, Fir. Tidak usah. Kamu urus saja pekerjaan kantor, biar saya mengurusnya. Ya, baik. Tony. Mbak Firda. Aduh, Ton. Kamu kok nggak ada bosan-bosannya sih berurusan sama polisi? Maafkan saya, Mbak. Saya merepotkan Mbak. Habis mereka nanya, apakah saya punya keluarga? Ya, saya kasih aja alamat Mbak. Habis, keluarga saya kan cuma Mbak. Kabarnya lawanmu itu masuk rumah sakit. Iya, Mbak. Kalau lukanya serius, rasanya sulit untuk mengeluarkan kamu dari sini tanpa proses di pengadilan. Maafkan saya, Mbak. Saya membela diri. Baiklah. Saya urus persoalanmu dengan polisi itu. Dengan jaminan namaku. Semoga mereka mau membebaskanmu. Ya? Kamu Firda? Pak Yogi. Tidak saya kira kita bisa bertemu lagi. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Saya dengar Pak Yogi dipindahkan ke Kalimantan atau Irian Jaya. Tapi kenapa ada di sini? Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Saya yang minta pada teman-teman untuk tidak mengatakannya. Kalau ada yang bertanya, terutama pada kamu. Atau barangkali Pak Yogi sengaja menjauhkan diri dari saya. Itulah jalan yang terbaik, Fir. Saya tahu papa kamu tidak suka sama saya. Saya juga tidak mau kamu menolak keinginan papa kamu. Dari mana kamu tahu saya ada di sini? Saya tidak tahu. Tapi saya kemari untuk mengurus Tony yang ditahan karena perkelahian. Tony? Sepupumu itu? Jadi, saya bisa bebas, Pak? Ya. Dan menurut saya, lawan berkelahimu tidak apa-apa. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan main ke rumah saya ya? Oh iya, Pak. Papa sudah meninggal. Saya turut berduka cita. Tapi, kalau untuk ke rumah kamu rasanya tidak mungkin. Saya lihat, Bu Firda sedikit keteter untuk mengurus perusahaan ini. Benar sekali. Pak Aryo itu seorang sarjana. Ilmunya sangat berguna bagi perkembangan perusahaan. Bagaimana pendapatmu, Nov? Saya kan cuma pegawai. Kebetulan dekat dengan Bu Firda. Tapi kalau saya diminta pendapat, saya sependapat dengan Pak Mono dan Pak Roland. Belum tidur, Mas. Sebentar lagi. Saya sedang mengoreksi tender yang akan diajukan besok oleh perusahaan saya.
Sudah saatnya Mas membantu saya. Lantas saya harus kerja apa? Jadi pegawai kamu? Bukan. Ini kan perusahaan Mas juga. Firda, saya mau membantu di perusahaan kamu. Asal saya diangkat jadi wakil direktur, atau bahkan jadi direktur. Dan kamu, jadi ibu rumah tangga saja ya? Tapi itu tidak mungkin, Mas. Para pemegang saham pasti tidak setuju. Soalnya saya duduk di perusahaan itu menggantikan Papa. Mereka menghormati Papa. Makanya saya yang jadi direktur. Kalau begitu, kamu tetap mengurus perusahaan kamu. Dan saya tetap dengan pekerjaan saya. Selamat malam, Mas. Malam. Saya setuju dengan ide dia. Supaya kelihatan lebih akrab. Betul itu. Selamat siang, Firda. Siapa? Kamu lupa dengan saya? Dior. Ya, saya Dior. Mau apa kamu telepon saya? Saya ingin menemui kamu di kantor. Boleh kan? Jangan. Jangan datang ke kantor saya. Jangan membohongi diri sendiri, Firda. Sebaiknya kita tidak usah bertemu. Saya yakin kamu ingin bertemu dengan saya. Halo? Firda? Kalau begitu, kita bertemu di Museum Asmat. Oke. Saya tunggu ya. Saya tidak suka dengan cara kamu ini. Sekarang kita sudah bertemu. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin berdua dengan kamu. Gila. Firda? 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 Kamu tahu, saya memang tergila-gila padamu. Apa salah? Jelas salah. Saya sudah bersuami. Dan lebih tua dari kamu. Firda, cinta kadang-kala membuat orang menjadi nekat. Saya mencintai kamu. Tapi tidak apa-apa. Kamu datang menemui saya saja. Sudah suatu kebahagiaan buat saya. Jangan bicara seperti itu. Saya cuma minta supaya kamu berpandangan luas dan mau melihat kenyataan. Saya paham maksud kamu. Dan saya rela menjadi korban. Sudahlah. Jangan sentimental begitu. Sekarang mau kemana kita? Terserah kamu. Ke ujung dunia pun, saya mau. Dari mana kamu, Fir? Tadi saya ketemu dengan teman lama. Mereka mengajak saya untuk menghadiri reuni. Saya tidak bisa menolak. Sudah makan? Sudah, Mas. Saya mandi dulu ya.
malam ini saya tidak bergairah. Belum ngantuk, Mas? Belum. Tidur saja kamu duluan kalau kamu sudah ngantuk. Mas marah ya? Karena saya menolak permintaan Mas untuk jadi wakil direktur. Kenapa mesti marah? Itu kan perusahaan kamu, milik orang tua kamu. Saya ini apalah? Status saya kan cuma suami, tidak lebih. Mas tidak boleh bicara begitu. Biar bagaimanapun milik saya adalah milik Mas juga. Kalau begitu, kenapa nggak kamu angkat saja saya jadi wakil direktur? Baiklah. Kalau memang itu keinginan Mas, saya akan bicarakan pada Pak Wismo agar dia bersedia mundur dan Mas yang menggantikannya. Sungguh? Saya tidak mau rumah tangga kita hancur hanya karena soal ini. Ya, saya ingat pesan papamu yang terakhir. Saya harus melindungi kamu. Saya harus mendampingi kamu. Untuk selama-lamanya. Sudah larut malam. Yuk. Memang sudah lama Bapak ingin mundur. Bapak tidak ingin mengecewakan almarhum ayahmu. Yang ingin Bapak terus mendampingimu mengurus perusahaan ini. Tapi kalau ada yang ingin menggantikan Bapak, Bapak sangat senang sekali, Firda. Terima kasih, Pak. Lega rasanya hati saya. Terima kasih, Pak. Jangan sungkan-sungkan kalau perlu bantuan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana, Fir? Beres, Mas. Saya tidak mengira akan semudah ini. Padahal saya khawatir Pak Wismo ngotot tidak mau diganti. Ternyata dia juga sudah lama ingin pensiun. Bagus. Kalau begitu, mulai besok saya bisa bertugas, Firda.
Ini berkas-berkas tender yang akan kita kirim minggu depan, Fir. Coba diperiksa. Novia, mulai sekarang, semua surat harus melalui saya. Firda tinggal tanda tangani. Halo. Ya. Baik. Kami akan segera meluncur ke sana. Saya terpaksa merubah kebijaksanaan kamu selama ini. Kalau tidak, perusahaan ini akan hancur. Mas, sudah bertahun-tahun Pak Wismo melaksanakan kebijaksanaan itu. Dan kelihatannya perusahaan tetap berkembang dengan baik. Firda, apa yang dilakukan Pak Wismo itu adalah manajemen lama. Saya memakai manajemen baru. Dan mulai sekarang, apapun keputusan direktur harus melalui saya. Tapi, Mas... Firda, ini akan meringankan pekerjaan kamu. Kamu tinggal tanda tangan. Dan kalau kamu keberatan, lebih baik saya mundur. Atau kamu sudah tidak percaya lagi pada saya? Bukan begitu, Mas. Cuma... Firda, sudahlah, nggak usah kamu pikirkan. Pokoknya, kamu tahu beres. Sekarang pada mau kemana nih? Saya anterin. Gak usah, Mas. Biar naik taksi aja. Oke deh. Kita duluan ya. Dah. Saya cepetin. Kalau Pak Aryo tidak keberatan, kontrak ini akan berlaku selama 2 tahun penuh. Terhitung sejak kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baiklah, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Apa-apaan kamu ini, Mas? Masa mau membuat kontrak kerja tanpa pengetahuan saya? Firda, saya lakukan semua ini demi kemajuan perusahaan. Kalau setiap gagasan saya harus minta persetujuan kamu dulu, kita bisa ketinggalan, Fir. Tapi setidak-tidaknya Mas harus menghargai saya sebagai pimpinan perusahaan. Oke, saya masih menghargai kamu sebagai pimpinan perusahaan. Tapi kalau setiap keputusan saya membuat kamu tersinggung, berhentikan saja saya. Dan kamu cari orang lain yang mau menurut pola kerja kamu. Mau kemana, Mas? Mau pulang. Percuma. Semua kebijaksanaan saya tidak ada artinya buat kamu. Mas? Sudahlah, Mas. Terserah Mas saja. Saya memang sudah tidak pantas mengurus perusahaan. Firda. Selamat siang, Sis. Siang. Silahkan dipilih, Sis. 1 banana spam ya.
Banana Stand. Ya. Kamu kemana saja sih? Saya lihat kamu tidak ada di kantor. Saya tahu kamu pasti ada di sini. Makanya saya kemari. Saya pusing di kantor, Nov. Semua pekerjaan diborong Aryo. Malah dia sering melangkahi saya. Dan membuat keputusan sendiri tanpa pedulikan saya. Tapi keputusannya tidak ada yang fatal, kan? Semua berjalan dengan baik. Betul. Tapi saya merasa tidak punya wewenang lagi. Sekedar stempel. Saya dibutuhkan hanya untuk tanda tangan. Biar bagaimanapun, dia itu suamimu. Dia tidak mau kamu disibukkan dengan pekerjaan. Sampai-sampai kamu tidak bisa melayaninya lagi. Ya, sejak dia mengambil alih pekerjaan saya, hubungan suami istri kami berjalan normal. Nah, apalagi? Itulah hikmahnya. Kalau ada apa-apa, beritahu saya. Baik, Pak. Mau kemana, Mas? Mau bertemu Pak Benny. Saya lupa kalau malam ini janji bertemu dengan dia. Siapa Pak Benny? Rasa-rasanya saya belum kenal dia. Pak Benny itu rekanan baru kita. Tadi siang ketemu di kantor saat pengusaha dari Jepang datang. Agak-agaknya dia tertarik dengan konsep kerja kita. Saya boleh ikut? Sebaiknya jangan dulu. Loh, kenapa? Saya kan masih direktur. Firda, kamu jangan marah dulu. Untuk pertemuan non formal seperti ini, sebaiknya saya sendiri saja. Oke? Saya pergi dulu ya. Apa yang kamu inginkan dari saya? Saya ingin memiliki kamu. Itu tidak mungkin. Kamu jangan ngaco. Kamu tahu kan, saya sudah bersuami. Apa salah kalau saya mencintai kamu? Dior, cobalah mengerti perasaan saya. Biarlah cintamu saya simpan dalam hati saya. Rasanya semakin lama saya semakin betah tinggal di sini, Dior. Tinggallah sesukamu di sini, Fir. Toh milik saya, milik kamu juga. Ingat, saya 100% masih milik Mas Aryo. Apa kamu serius mau menjadikan foto itu koleksi pribadi kamu? Kenapa kamu jadi ketakutan, Fir? Kamu tidak bermaksud merusak nama baik saya, kan? Kamu bicara apa, Fir?
siapa yang mau merusak nama baik kamu? Sejak awal kita berkencan di kamar ini, saya sudah memotret kamu. Semua itu untuk kenangan saya sendiri. Jadi, dari pertama kali saya di sini, kamu sudah memotret saya? Iya. Dan semua kamera yang ada di sini otomatis dan bisa diatur. Cuma kalau kamu keberatan, klise fotomu ini akan saya buang. Kalau memang itu untuk koleksi pribadi kamu, saya tidak keberatan. Terima kasih, Fir. Kamu kan belum seutuhnya milik saya. Biarlah foto ini buat penghibur rasa kangen saya. Halo? Loh, kok kamu cepat benar pulangnya? Mungkin kalau sama Mas Aryo akan lebih berkesan. Saya kan wakil kamu. Kalau kita berdua pergi, nanti siapa yang mengurus perusahaan? Loh, mesin ini kenapa mati? Ini Pak, agak sedikit korslet. Coba Pak Teddy cepat selesaikan masalah ini. Baik Pak. Karena saya harus banyak membantu Firda di kantor pusat. Baik Pak. Nanti kalau ada apa-apa, tolong telepon saya. Baik. Mark, tolong perbaiki ini. Halo? Halo, Firda. Kamu masih ingat sama saya, kan? Siapa? Saya Dior, Fir. Ngapain kamu telepon ke sini? Kamu kok jadi marah-marah begitu? Sewaktu kita bercumbu, kamu begitu lembut, menggairahkan. Kamu ingat, Fir? Sewaktu tangan saya merayap ke tubuhmu, ke pipimu, lembut sekali. Terus ke dadamu, Fir. Putar ke kanan, putar ke kiri, terus, Fir, terus ke bawah. Kamu merasakan kehangatan itu, Fir? Terus, tahan, Fir. Firda. Tahan, Fir. Terus. Firda. Firda. Firda.
Sudah berapa kali saya katakan, kalau Pak Teddy ada masalah, lapor pada saya. Maaf, Pak. Masalahnya tidak terlalu besar. Saya kira saya dapat mengatasinya. Pokoknya, setiap ada masalah, lapor pada saya. Titik. Baik, Pak. Kenapa, Viv? Kayaknya kamu seperti orang bingung. Ah, tidak. Lalu kenapa? Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya minta maaf. Tidak perlu. Semuanya sudah terjadi. Tapi saya minta, mulai hari ini kamu jangan mengenal saya lagi. Anggap saja ini adalah suatu hal yang sangat nista bagi saya. Firda? Mas Yogi, apa kabar? Kabar baik. Bikin kaget aja. Saya kira siapa? Siapa? Belanja juga? Ah, enggak. Saya memang sengaja mengikuti kamu. Mengikuti saya? Ya. Buat apa, Mas? Nggak enak bicara di sini. Lebih baik kita pindah saja. Rasanya kita sudah lama tidak bertemu, Mas. Sejak peristiwa Tony. Tapi kalau saya sering melihat kamu. Cuma mau menyapa rasanya segan. Karena kamu bersama seorang laki-laki muda. Pemuda yang bersama saya itu namanya Dior. Dia adalah salah seorang desainer saya. Benar. Dia desainer kamu. Mas mencurigainya? Enggak, bukan maksud saya mencurigainya. Tapi pemuda itu sudah masuk daftar orang yang dicurigai polisi. Dicurigai? Apa kesalahannya, Mas? Dior itu bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Robin. Tapi sebelum saya ungkapkan siapa sebenarnya Robin, ada satu hal yang sangat pribadi yang ingin saya tanyakan pada kamu. Apa, Mas? Katakanlah. Sudah berapa jauh hubungan kamu dengan laki-laki itu? Untuk apa Mas menanyakan hal itu? Ini sangat penting, Firda. Ini menyangkut prestasi dan nama baik kamu. Saya... Kami hanya perlu sedikit bukti untuk menangkap pelakunya dan menggulung sindikat yang mengatur kejahatannya. Oh, sindikat? Ya. Saya tidak ingin kamu hancur gara-gara laki-laki yang bernama Dior atau Robin itu.
Dia bukan desainer kamu kan? Katakanlah, Mas, siapa dia sebenarnya? Robin alias Dior itu adalah seorang gigolo. Pekerjaannya memikat hati wanita dengan tujuan memeras atau menguras habis harta wanita itu. Banyak korban yang sudah mengadu. Dan dia sedang dalam penyelidikan kami. Saya malu, Mas. Saya malu terhadap diri sendiri. Juga terhadap Mas Yogi. Jauhilah Dior. Dia hanya memanfaatkan ketampanannya untuk memikat hati wanita. Saya harus pulang, Mas. Tunggu dulu, Fir. Apapun yang akan terjadi pada kamu, saya tetap membelamu. Percayalah. Kemana Novia? Kok malam begini semua meninggalkan saya? Sekarang cepat kamu keluar dari rumah ini. Oke. Saya akan pergi. Tapi tolong Anda jangan teriak-teriak begitu. Alah. Iya, sebentar. Bagaimana dengan amplop ini? Aku nggak ada urusan dengan amplop ini. Cepat keluar. Saya tolong, Bu. Saya minta tolong. Anda jangan teriak-teriak begitu. Nanti saya dikira maling. Nggak ada urusan. Cepat keluar. Iya, sebentar. Dan tinggalkan rumah ini. Cepat. Sebentar, Bu. Sebentar. Keluar. Sebentar, Bu. Keluar. Sebentar. Cepat keluar. Dior. Ngapain dia malam-malam ke sini? Siapa laki-laki itu, Mas? Dia mengaku bernama Dior. Katanya mau ketemu kamu. Apa kamu kenal baik dengan dia? Oh. Apakah dia membawa sesuatu, Mas? Sesuatu? Maksud kamu? Mungkin dia menitipkan amplop? Ya. Dia memperlihatkan. Tapi ketika saya minta, dia tidak kasih. Apakah itu foto? Ya, mungkin juga. Tapi yang penting, saya udah usir dia. Sudah. Pergilah tidur. Jangan pikirkan anak muda itu lagi. Ayo, Fir. Gila kamu, Dior. Apa maksud kamu ke rumah saya malam-malam begitu? Semalam saya mabuk. Sungguh, saya tidak tahu. Tiba-tiba langkah saya menuju ke rumah kamu. Kamu jangan konyol. Saya memang konyol. Tapi percayalah, semalam saya tidak sadar dan mabuk. Kamu pembohong. Firda. Ada apa, Firda? Ada apa dengan kamu? Datang kok marah-marah? Saya ingin kamu berkata jujur. Nama kamu sebenarnya Robin, bukan? Dari siapa kamu tahu? Kamu nggak perlu tahu saya tahu dari mana. Yang penting saya tahu siapa kamu sebenarnya. Hubungan kita putus sampai di sini. Dan saya minta foto-foto saya yang jadi koleksi pribadi kamu. Kenapa kamu ketawa?
Firda. Saya hanya menertawakan ketakutan kamu. Saya tidak akan memberikan foto-foto itu. Kamu bermaksud memeras saya? Bukan. Bukan saya yang memeras kamu. Tapi seseorang. Seseorang? Ya, seseorang. Siapa dia? Kalau saya sebutkan nama orangnya, berarti melanggar kontrak yang telah kami sepakati. Kalau kamu tidak menyerahkan foto-foto itu, saya akan lapor pada polisi. Kamu tidak akan melakukan hal itu, Nyonya. Karena itu akan merusak nama baikmu. Bajingan! Wanita brengsek. Lihat saja nanti. Saya akan buat kamu malu seumur hidup. Siapa orang yang menyewa Dior? Apa lawan bisnis saya? Tapi siapa? Rasanya saya tidak punya musuh dalam bisnis. Kalian berdua. Kami menginginkan foto-foto itu, Dior. Berikut klisenya. Boleh. Mana bagian saya? Kami akan berikan bagianmu. Pertanyaan saya, bisa atau tidak kamu pergunakan uang itu? Dior. Kamu lupa. Kalau uang juga bisa dipergunakan untuk membunuh. Halo Firda, belum tidur? Habis dari mana, Mas? Habis meeting sama Pak Iskandar. Saya mandi dulu ya. Saya pergi dulu ya. Hati-hati ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa yang bernama Ibu Firda? Oh, saya sendiri, Pak. Ada apa ya? Kami terpaksa membawa Ibu ke kantor soal pembunuhan Robin alias Dior. Apa? Dior dibunuh? Benar. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Nanti saja dijelaskan di kantor. Mari ikut kami, Bu. Pak, saya tidak bersalah, Pak. Saya sama sekali tidak tahu soal pembunuhan Dior. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tahu, Fir. Tapi mereka terpaksa menahan dan memeriksa kamu. Karena saksi-saksi memberatkan kamu. Terutama suami istri tua, tetangga Dior.
Mereka mendengar pertengkaran kamu dengan Dior sebelum dia terbunuh. Mereka juga menemukan bukti-bukti. Tas, buku cek, milik kamu. Juga pisau berinisial F itu. Pisau itu sudah lama tidak pernah saya bawa-bawa, Pak. Saya sendiri sudah tidak mengingatnya. Setahu saya juga tidak pernah meninggalkan buku cek milik saya. Kalau Dior minta uang kontan, saya berikan dia uang. Aneh. Semua ini seperti direkayasa. Kamu datang ke rumah Dior, lalu pulang dari sana, lelaki itu terbunuh. Dan bukti yang memberatkan kamu tertinggal di sana. Kalau saya membunuhnya, saya tidak mungkin meninggalkan bukti-bukti itu, Pak. Saya datang ke rumah itu cuma untuk mengambil foto-foto adegan kami di ranjang. Tapi dia menolak memberikannya dengan alasan seseorang telah memesannya. Seseorang? Siapa dia? Dia tidak mau menyebutkan namanya. Atau barangkali akhir-akhir ini kamu punya musuh? Tidak, Pak. Firda? Ya, Mas Aryo. Kenapa jadi begini, Fir? Untuk sementara sebaiknya kamu ikuti saja kemauan polisi. Saya tahu posisi kamu sulit. Dan saya tidak bisa bantu. Cuma yang sulit urusan kantor. Mas kan wakil direktur. Mas bisa melakukan apa saja dengan wewenang itu tanpa minta persetujuan dari saya. Ya, mungkin urusan bisnis dan urusan karyawan bisa diselesaikan. Tapi bagaimana dengan dewan direksi? Tentu mereka tidak akan membiarkan wewenang saya begitu saja. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mas? Berilah saya mandat penuh untuk mengendalikan perusahaan. Mandat? Ya, mungkin hanya itu yang bisa memperkuat posisi saya di mata dewan direksi. Mas, saya belum bisa berikan jawabannya sekarang. Bukankah saya belum terbukti bersalah? Iya. Maaf, Fir. Pikiran saya terlalu jauh. Kalau begitu, kamu tenang saja. Saya akan carikan pengacara buat kamu. Oke, Fir. Saya permisi dulu. Hai, Nom. Hai. Kerjamu sangat rapi. Saya sangat beruntung. Kamu bisa bantu saya. Tapi Mas harus ingat janji Mas loh. Kalau perusahaan itu sudah jatuh ke tangan Mas, saya yang akan menjadi wakil direktur sekaligus menjadi Nyonya Aryo. Kamu nggak usah khawatir. Saya tidak akan ingkar janji. Percayalah. Iya, Mas. Tapi saya bosan menjadi budak Firda. Di sekolah dulu, kami selalu bersaing. Tapi saya kalah terus. Sekarang dia baru rasa bahwa suaminya akan menjadi milik saya.
Halo, Pak. Halo. Halo. Saya akan memberi kamu tugas. Tugas apa, Pak? Selidiki orang yang bernama Aryo. Oh, Aryo, suaminya Mbak Firda? Betul. Oh, itu Mas Aryo. Mas kenal. Ya, saya kenal dia. Dia itu dulu tetangga saya. Kalau Mas Aryo itu buaya perempuan, paling tidak seminggu sekali dia mencari saya dan teman-teman di sini. Saya juga pernah dipakainya. Bi, saya mau keluar dulu sebentar. Jaga rumah baik-baik ya. Iya, Tuan. Firda tidak akan selamat, Nov. Dan dia akan meringkuk di dalam penjara. Foto-foto ini bisa kita jadikan aset untuk menjerat dia selamanya. Mas memang pintar. Sebentar lagi perusahaan itu akan jadi milik Mas. Dan saya harap Mas tidak akan melupakan saya. Oh, tentu. Semua ini berkat bantuan kamu. Fir, kamu bebas, Fir. Bebas, Pak. Iya. Dan kami akan menangkap pelakunya malam ini juga. Kamu mau ikut? Kalau boleh, Pak. Sekalian saya ingin tahu siapa pelakunya. Buat keberhasilan rencana kita. Mas, ini kan rumah Novia. Kamu akan kaget kalau kamu tahu siapa pelaku yang menjebak kamu. Ayo masuk. Oke. Mas. Jangan bergerak. Mas. Kalian berdua kami tangkap atas tuduhan pembunuhan saudara Dior. Apa-apaan ini? Firda, Mbak Firda, apa kamu sudah gila? Mas, Tenang. kenapa bisa jadi begini, Mas? Tenang, Nov. Tenang. Tapi, Mas, Kamu tidak bisa mengelak, Aryo. Foto kamu ada di sini. Mau lari kemana kamu? Ternyata kamu itu memang buaya. Mbak Firda, maafkan saya, Mbak Fir. Mbak, semua ini rencana Mas Aryo. Dia yang pengaruhi saya supaya mengkhianati Mbak Firda. Bohong.
Firda, temanmu itu yang ular kepala dua. Mula-mula dia merayu saya, lalu merencanakan untuk menyingkirkan kamu dari perusahaan. Jangan percaya, Mbak. Katanya dia sudah bosan jadi bawahan kamu terus. Semua itu tidak benar. Maafkan saya, Mbak Firda. Maafkan saya. Alah, air mata buaya. Maafkan saya, Mbak Fir. Kalian sudah mulai saling menyalahkan. Susan! Siap, Dan. Ikut. Ayo. Mbak Firda. Jalan. Sekarang kamu bebas. Tapi semua ini berkat bantuan Tony. Tony. Hmm. Terima kasih, Ton. Kamu memang sepupu saya yang baik. Mbak Firda kan sudah banyak menolong. Jadi saya wajib menolong Mbak Firda. Apalagi sejak semula saya tidak suka dengan Aryo itu. Ketika kamu menceritakan kejadian di tempat Tior, saya mulai curiga. Saya yakin pasti ada orang yang dekat dengan kamu. Saya mulai curiga pada Aryo setelah mendengar permintaan dia agar kamu memberi mandat padanya. Tapi saya tidak punya bukti. Lalu saya teringat pada Tony. Lalu saya menyuruh dia mengikuti Aryo. Dan inilah hasilnya.